Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Perkenalkan, nama saya Glenn Gosal, kelas A1 Keperawatan semester 3 dengan NIM 2014-2019. Di sini saya akan mengerjakan tugas UAS dari mata kuliah Sistem Informasi Keperawatan. Terima kasih. Perkembangan sistem informasi kesehatan sekarang ini cukup pesat. Salah satunya adalah sistem pendokumentasian asuhan keperawatan. Beberapa rumah sakit saat ini sudah banyak menggunakan sistem pendokumentasian yang berbasis komputer. Bahkan ada yang berbasis Android. Pendidikan kesehatan merupakan penghasil lulusan tenaga kesehatan, di mana diharapkan mampu memahami kebutuhan penggunaan lulusan. Untuk itu setiap lulusan kesehatan harus mampu dan terampil dalam pelaksanaan proses pendokumentasian asuhan keperawatan. Asuhan keperawatan terdiri dari proses pengkajian, perumusan diagnosa, perumusan intervensi, implementasi, dan evaluasi. Kemampuan pendokumentasian menjadi dasar kemampuan seorang perawat yang harus dimiliki. Kemampuan tersebut akan lebih terampil jika sejak mahasiswa sudah terbiasa melakukan dokumentasi proses asuhan keperawatan yang sesuai dengan lahan kerjanya, yaitu berbasis komputer selama proses pendidikan. Saat ini mahasiswa sedikit turis pendidikan, khususnya keperawatan, menggunakan pencatatan tugas laporan asuhan. Metode analisis kebutuhan sistem, inventarisasi kebutuhan dalam pembuatan sistem yang dibuat terkait informasi tentang dokumentasi asuhan keperawatan. Dasar diperlukan analisa supaya dalam mendesain sistem nantinya bisa berjalan dan sesuai dengan kebutuhan. Kebutuhan sistem ada dua, yaitu fungsional dan sistem itu sendiri, dan kebutuhan non-fungsional, yaitu kebutuhan dalam pembuatan sistem baik dari hardware maupun software. Kebutuhan fungsional dalam sistem asuhan keperawatan dasar sebagai berikut. Yang pertama, sistem harus mampu melakukan input data pasien. Yang kedua, sistem harus mampu menampilkan pilihan jenis gejala sesuai dengan kriteria inputan data pasien. Yang ketiga, sistem harus mampu melakukan penampilan masalah asuhan keperawatan dasar berdasarkan gejala yang telah dipilih oleh perawat dan pengguna. Sedangkan untuk kebutuhan non-fungsional adalah sebagai berikut. Yang pertama, PC atau laptop. Yang kedua, web server. Yang ketiga, text editor. Yang keempat, browser. Pembahasan. Era saat ini teknologi informasi dan komunikasi tidak bisa dipisahkan. Teknologi informasi merupakan alat untuk memproses dan menyampaikan informasi. TIK meliputi dua aspek, diantaranya adalah teknologi komunikasi dan teknologi informasi. Teknologi informasi berkaitan dengan kegiatan pemrosesan sebagai alat bantu dengan cara memanipulasi dan mengelola informasi. Teknologi komunikasi sebagai alat bantu dalam memproses dan mentransfer data antar perangkat. Penjelasan tersebut menyampaikan bahwa antara teknologi informasi dan komunikasi saling berkaitan. Kesimpulan, sistem informasi keperawatan bertujuan untuk memudahkan kinerja perawat. Sistem informasi keperawatan tidak hanya dikembangkan di unit pelayanan kesehatan, tetapi juga dikembangkan di unit pendidikan keperawatan. Hal ini difungsikan
diarahkan untuk memberikan pengalaman yang nyata dan langsung untuk mahasiswa, terutama dan pengguna teknologi informasi kesehatan. Perlu dikembangkan sistem informasi selanjutnya, yaitu sistem penyusuan inferensi keperawatan dasar dan sistem pelaksanaan tindakan keperawatan dasar. Terima kasih.